Tidur Oke. dan kesemutan itu seperti bola salju, bola setan gitu Mhm, ya. Jadi mhm. kurang tidur bisa mengganggu si kesemutannya jadi tambah parah. Kalau kita fokus pada kebas dan kesemutan dokter, itu Ya, bisa terjadi di semua bagian tubuh yang memungkinkan itu. pada umumnya yang paling sering dan yang paling pertama diserang adalah kaki. Mhm, Setelah kaki naik ke tungkai bawah. Jadi mhm. apa daerah betis dan tulang kering situ, tungkai bawah. Nah, Oke. bisa juga menyerang di daerah tangan dan lengan bawah. Mhm, Ya, tapi biasanya dan yang paling sering kaki dulu, kaki kiri dan kaki kanan. Biasanya simetris, mhm. kiri dan kanan. Nah, yang paling sering sebetulnya daerah-daerah kaki. Jadi tungkai dan lengan bawah itu lebih jarang. Jadi lebih sering kaki, kemudian kena ke tangan. Oke. Ini terjadi sepanjang hari, sepanjang tahun, atau on and off? Nah, ini lucunya, ini sama kayak COVID nih. Kalau pasien COVID itu lebih menderita di malam hari. Jadi ini pada umumnya Mhm, pasien-pasien mhm, saya pengalaman pribadi nih ya. mhm. Pasien-pasien saya tuh banyak yang mengeluh batuk, sesak napas, pilek, sakit tenggorokan itu lemesnya itu dominannya di malam hari. Mhm. Nah, ini juga begitu, dominannya di malam hari, lebih sering Oke. mengganggu atau lebih terasa mengganggu pada malam hari. Mhm, Tapi bahwa sepanjang tahun, mungkin iya sepanjang tahun, mhm. sepanjang tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Makanya karena dia munculnya sering kali di malam hari, penyakit ini juga mengganggu tidur. Dan tidur Oke. dan kesemutan itu seperti bola salju, bola setan gitu Mhm, ya. Jadi mhm. kurang tidur bisa mengganggu si kesemutannya jadi tambah parah. Sebaliknya si kesemutannya bisa mengganggu tidurnya. Gimana kita bisa tidur kalau kita Ya, ya, rasanya ya, kesemutan atau ya. rasa baal atau rasa panas di kaki, di Mhm, tangan mhm, gitu kan nggak mhm, enak. mhm. Kebayang Betul, nggak sih? betul, betul. Mungkin sensasinya kalau yang rasa panas buat sahabat Sonora yang mau mencoba berempati buat penderita diabetes, mungkin bisa ngerasain kayak tangan kita kalau habis ngulek cabe atau kayak kecabean gitu. Nah Ah, kayak iya, gitu panas banget. rasanya. Kayak panas gitu kan Iya, nggak iya, enak iya, kan? iya, 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 Coba iya. bayangin kalau sepanjang malam kayak gitu. Betul, betul, Gimana betul. mau tidur? Betul, betul. Padahal kurang tidur memperparah itu gitu. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Hmm. Dan kesemutannya kayak kesemutan habis duduk bersila lama gitu, Iya, dokter? iya, iya kesemutannya kayak gitu. Oke. Atau ada juga yang rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum. Nggak enak kan? Iya, iya. Iya betul, nggak bisa tidur sih, dok. Nah, Iya, em, sengsara itu. ini terjadi pada tingkat gula darah tertentu atau seperti apa yang akhirnya mengalami ini? Sebetulnya pada pasien diabetes tidak semua mengalami. Mhm, Tapi seperti yang tadi berdasarkan statistik itu antara kalau di Indonesia sekitar 50 sampai 60%, tapi kalau secara umum mhm. ada yang mengatakan 50%, ada yang mengatakan 60 sampai 70% Oke. pasien diabetes akan berakhir ke penyakit ini, gangguan saraf ini. Mhm, Tetapi secara umum semakin lama menderita diabetes, semakin besar kemungkinannya menderita gangguan saraf. Semakin tidak terkontrol gula darahnya dengan catatan gula darah yang sehari-harinya ya, bukan yang oh mau ketemu dokter Santi nih puasa terus mhm, bagus. mhm, mhm. Hari itu bagus, tapi kemarin-kemarinnya besok-besoknya jelek gitu. Oke. Dan ini bisa diketahui dengan jelas dengan pemeriksaan HbA1c. Mhm, Nah, jadi kadar gula rata-ratanya itu senantiasa tinggi, semakin tinggi, semakin jelek kontrol gula darahnya, semakin besar kemungkinan menderita gangguan pada saraf ini. Jadi memang berbanding lurus sih dengan kadar gulanya. Makanya sangat penting sahabat Sonora yang sudah mendapatkan diabetes mhm. untuk mengelola gula darahnya dengan baik dan secepatnya mencari bantuan medis apabila merasakan kesemutan atau baal atau rasa ditusuk atau tadi Mhm, gangguan-gangguan yang mhm. lainnya pada saraf otonom maupun pada saraf motorik, segera mencari bantuan ke tenaga medis supaya penanganannya lebih cepat dilakukan sehingga
komplikasi yang ada, perburukan yang ada itu bisa dihambat sedapat mungkin, semaksimalnya.